Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan Pak Marzuki MH, dan tak juga kawan-kawan yang melihat video ini, semoga kita semua mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini terlaksanalah pemaparan makalah dari kami. Sebelum saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rian Saputra dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, dari Fakultas Syariah dan Hukum, prodi perbandingan mazhab. Sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan makalah yang berjudul Pandangan Al-Quran, Sunnah, dan Para Ahli tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan. Jadi sejak awal kelahirannya Islam sudah memberikan pengharapan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Salah satu pencerahan yang dibawa oleh Islam ialah bagi kemanusiaan adalah pemikiran secara ilmiah. Masyarakat Arab dan Timur Tengah pra-Islam tidak memperdulikan persoalan-persoalan mengenai alam semesta, bagaimana alam tercipta dan bagaimana alam bekerja. Maka dari sinilah mereka belajar merenungi pernyataan-pernyataan ini untuk mencari jawabannya tentang itu semua. Mereka merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190 dan 191, bahwa Allah memerintahkan pemikiran bagaimana langit dan bumi tercipta. Cara fikir ini menggerakkan bangkitnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Poin pertama di sini kita akan membahas pengertian dari ilmu pengetahuan dan dalam Al-Quran. Di sini ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan menentukan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan salat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah, sama itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Antara lain sebagaimana terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 di bawah ini, ialah ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, yang artinya hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Jadi ayat ini dijelaskan pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan bangsa manusia bahwasanya mereka telah dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelajah di angkasa luar asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Jadi kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu, pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Ini Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang yang terlewatkan. Semua telah diatur di dalamnya bagi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama umum dan sebagainya. Lebih lanjut, mengatakan bahwa sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga menurunkan ayat yang pertama kali dalam surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baiklah, kita masuk poin kedua, yaitu pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surat Al-Alaq 1-5. Jadi sini kita akan mengupas dalam surat Al-Alaq dapatlah dilihat satu gambaran yang hidup mengenai suatu peristiwa terbesar yang pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril untuk pertama kali di Gua Hira dan penerimaan wahyu yang pertama setelah Nabi berusia 40 tahun. Bagian pertama surat Al-Alaq ini mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala agar beliau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau dengan nama Allah membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang diterima melalui wahyu dari malaikat Jibril. Sebab dari Allah lah asal mula segala makhluk dan kepadanya pula lah semua akan kembali. Di wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan atau menjunjung tinggi martabat manusia melalui membaca. Jadi artinya dengan proses belajar mengajar itu manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu kesejahteraan hidupnya. Padahal manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah yang melekat di rahim ibu. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat bahkan penting empati dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu, pengetahuan sains dan teknologi. Betapa tidak Al-Quran sendiri mengandung banyak konsep sains, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idz qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idz qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkan dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ada konsep kekuasaannya, juga meliputi pemeliharaan terhadap alam yang dia ciptakan. Konsep yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia, bahkan disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yaitu wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Dan dia mengajarkan kepada kamu Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dan di sini ada psikologi manusia dan sejarah. Jadi Al-Quran menggunakan istilah ayat atau tanda untuk menggambarkan sumber ilmu berupa fenomena alam dan psikologi. Itu pun tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti Quran surah Al-Baqarah 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainas samai wal ardi la ayati liqaumin ya'qilun. Dan yang artinya, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda dan kebesaran Allah itu bagi kaum yang memikirkan. Baiklah, kita memasuki poin ketiga, yaitu ilmu pengetahuan dalam hadis. Di sini adapun hadis-hadis Nabi juga banyak yang mendorong dan menekankan bahwa mewajibkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talibul ilm faridatun 'ala al-muslim", yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Jadi hadis ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan, dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya, tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabdanya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Dorongan dari Al-Quran dan perintah dari Rasulullah SAW telah dipraktikkan oleh generasi Islam pada masa abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-7 sampai ke-13 masih. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ikhwanus Safa, Ibnu Miskawai, dan Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Rushid, dan Imam Al-Ghazali, Al-Biruni, Fakhruddin Ar-Razi,
Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Ilmu yang mereka kembang pun berbagai macam disiplin ilmu, bahkan meliputi segala cabang ilmu yang berkembang pada masa itu. Di antara lain ada ilmu filsafat, fisika, astronomi, astrologi, alkemi, kedokteran, optik, farmasi, tasawuf, fikih, tafsir, dan ilmu kalam dan sebagainya. Pada masa itu kejayaan, kemakmuran, kekuasaan dan politik berada di bawah kendali umat Islam karena mereka menguasai sains dan ilmu pengetahuan teknologi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, umatku akan jaya dengan ilmu dan harta. Baiklah, kita masuk ke poin ketiga, yang keempat, maksud yaitu pandangan para ahli tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini Al-Quran telah mengajarkan bahwa ilmu dan para ulama menempati kedudukan yang sangat terhormat. Sementara hadis Nabi menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dari sini timbul permasalahan, apakah segala macam ilmu yang harus dituntut oleh setiap muslim dan hukumnya wajib, atau hanya ilmu tertentu saja. Nah, jadi hal ini mengingat sangat luasnya spesifikasi ilmu dewasa ini. Pertanyaan tersebut di atas nampaknya telah mendorong para ulama untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi ilmu menurut sudut pandangnya masing-masing. Di antaranya ada Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limu Al-Muta'alim ketika menjelaskan hadis bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dia menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut segala ilmu, tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu perbuatan. Saya ulangi, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut segala ilmu, tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu perbuatan. Di sini sebagaimana diungkapkan, sebaik-baik ilmu adalah ilmu perbuatan dan sebagus-bagus amal adalah menjaga perbuatan. Jadi kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi manusia muslim maupun muslimah untuk menuntut ilmu yang terkaitkan dengan tata cara tersebut, seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, mengakibatkan wajibnya menuntut ilmu tentang hal tersebut. Sementara itu Imam Al-Ghazali berpendapat di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian beliau menyatakan bahwa pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu fardu ain ialah ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib bagi orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya. Berartilah dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Jadi lebih jauh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain ini ialah ilmu agama dengan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sementara itu yang termasuk dalam ilmu fardu kifayah antara lain yaitu seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit pun sekalian, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Nah, di sini adapun klasifikasi ilmu yang lain ditemukan oleh Ibnu Khaldun. Dia membagi kelompok ilmu ke dalam dua kelompok juga. Apa saja itu? Yang pertama, ilmu yang merupakan suatu yang alami pada manusia, yang ia bisa menemukannya karena kegiatan berpikir. Yang kedua, ilmu yang bersifat tradisional. Jadi demikian bila melihat pengertian ilmu untuk kelompok pertama, nampaknya mencakup ilmu-ilmu spektrum luas, banyak hal itu diperoleh melalui kegiatan berpikir. Adapun untuk ilmu yang kedua itu dari Ibnu Khaldun merujuk pada ilmu yang sumber keseluruhannya
ialah ajaran-ajaran syariat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ulama lain yang membuat klasifikasi ilmu Syah Waliullah, beliau adalah ulama kelahiran India tahun 1703 Masehi. Menurut pendapatnya, ilmu dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Menurut pendapat ilmu yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada al-manqulat, ada ma'qulat, dan ada maksyufat. Jadi dan banyak pun para pendapat para ahli lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan demikian Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam menciptakan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu adalah: pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran, dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran, terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini, yang memungkinkan tidak hanya mengungkapkan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam yang berguna untuk pembangunan paradigma ilmu. Kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Kenapa? Karena itu seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan hadis merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Sekian dari saya, mohon maaf jikalau ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.